أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang dimuliakan ini, Allah masih limpahkan karunia-Nya kepada kita. Baik itu karunia nikmat iman, nikmat Islam, terlebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hadirnya kita hari ini layak dan patut kita bersyukur kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, "Malam yashkur ala na'mai." Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari tadi malam kita bangun salat tahajud, kemudian kita tutup dengan witir, lanjut kita salat fardu subuh secara berjamaah, dan paginya kita bisa beraktivitas dengan kesibukan kita masing-masing. Kita dihantar oleh emak dan ayah kita, dan kita pun juga pergi berangkat bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Kita lihat wajah mereka dengan senyum mereka, bahagia melihat kita semangat pergi pagi untuk kesibukan kita masing-masing. Malam yashkur ala na'mai. Begitulah singkat potret kita tadi pagi. Kita sehat hari ini dan kita bisa salat fardu Jumat secara berjamaah. Malam yashkur ala na'mai. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dari lisan kita yang mungil ini sudah melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis qudsi yang terlafazkan dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka layak dan pantas kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata Allah, "Walam yasbir ala balai." Udah aku berikan kau nikmat yang banyak,
mobil mewah, rumah begitu megah, tapi tak bersyukur terhadap nikmatku, maka aku berikan ujian kepadamu. Walam yasbir ala balai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit di antara kita yang merintih kesakitan. Allah berikan ujian kepada kita, susah mencari nafkah, susah mencari apa yang kita butuhkan. Begitu pula dengan adik-adik kita, sulit untuk menjawab soal yang diberikan oleh gurunya. Maka malam yasbir ala balai, tak sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hendak mendapatkan titel seorang hamba yang takwa kepada Allah, maka harus diuji. Diuji dengan kesulitan, diuji dengan makanan, sulit mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Walam yasbir ala balai, tak sedikit di antara kita yang merintih kesakitan. Maka kata Allah, hadirin, falyakhruj min tahtis syama', maka keluarlah dari penjuru langit dan bumi, wal yatlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau udah mak dan ayah kita mengusir kita, kita barangkali bisa pergi ke rumah nenek dan atuk. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang marah, kalau Allah Subhanahu wa taala yang murka, maka tempat mana lagi yang kita cari? Maka Tuhan mana lagi yang mengerti apa mau kita dan apa kebutuhan kita? Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi kita untuk tak bersyukur kepada Allah, sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka nanti akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali ke hadapan Allah menjabat titel kita, yaitu titel la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini kita tak lupa pula untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Betapa banyak pun sujud kita kepada Allah, kalam-kalam Al-Quran kita bacakan setiap pagi, petang, malam, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tak cukup menghantarkan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah yang kita harapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hadirin, dalam kehidupan kita, kita adalah makhluk sosial. Tetangga kita kiri dan kanan, sanak saudara kita, dalam kehidupan ini pastinya ada khilaf dan salah. Maka karenanya dalam satu momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 12, asbabun nuzul ayat tersebut, sebagaimana yang khatib bacakan di awal muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Pada kala itu seorang sahabat Rasul bernama Salman Al-Farisi, dia sedang tertidur pulas. Maka pada saat itu sahabat lainnya mendengar Salman Al-Farisi mendengkur dalam tidurnya, mendengkur dalam gelap tidurnya. Maka sibuk sahabat-sahabatnya menceritai aib oleh sahabat Rasulullah SAW yang mulia Salman Al-Farisi. Maka turunlah ayat ini untuk menerapkan dalam kehidupan kita, menekankan dalam hidup kita bahwa inna ba'daz zan, orang yang selalu su'uzon kepada orang lain, hidupnya tidak akan tenang. Tak boleh kita su'uzon. Kalau ada sahabat kita yang barangkali jarang baik kepada kita, tak mau menolong apa yang kita butuhkan, maka satu momen dia menolong kita, bukan baiknya yang kita nilai, tetapi ada maksud
di balik apa yang dia tolong kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kita, yang pertama kata Rasul, suudzon terhadap antar sesama kita. Kemudian yang kedua, hidup kita tak boleh ibarat seperti wasit. Ada saja salah yang kita cari dari orang lain. Kesalahan orang lain kita cari-cari, kesalahan kita sendiri kita tidak pedulikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul menekankan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Hujurat ayat 12 ini, tak boleh seorang muslim yang taat dia selalu mencari kesalahan orang lain. Belum tentu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang yang terbaik. Tidak ada jaminan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup kita sehari-hari teruslah meningkatkan kebaikan. Dan terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini, di antara kita jangan mencari-cari kesalahan dan menggunjing orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat kita dalam satu hadis dikisahkan bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergepoh-gepoh lari menghadap Rasul, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada seorang perempuan ya Rasulullah. Inna fulanata." Seorang perempuan ini Rasul, orangnya rajin ibadah. Inna fulanata taqumul lail. Dia selalu mengerjakan solat malam ya Rasul. Solat tahajud dia bangun, kemudian dia solat witir, solat sunnah qabliyah subuh dan subuh. Setelah subuh usai ya Rasulullah, taqumul lail, pagi tiba, wa tasumun nahara, kemudian dia berpuasa ya Rasul. Rasul mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat ini, kemudian dilanjutkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, tak sampai di situ saja ya Rasul. Dia rajin salat malam, dia rajin berpuasa sunnah, salat sunnah hari Senin Kamis, puasa sunnah Daud, rutin dia kerjakan ya Rasul. Wa tasaddaqu, tak hanya sebatas itu, dia sering gemar untuk bersedekah. Karena ini perempuannya adalah orang yang kaya raya ya Rasulullah. Tetapi ya Rasul, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, dia selalu menyakiti hati saudaranya ya Rasul melalui lisannya yang mungil itu. Bagaimanakah ya Rasul? Apakah orang ini tergolong orang-orang ahli syurga? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha, enggak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nari, dia termasuk hamba Allah golongan ahli neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pun sedekah kita, banyak kita membantu orang lain, banyak kita berpartisipasi di bidang sosial, membantu orang yang susah, membantu sahabat kita dalam keadaan susah, sulit apapun itu. Tidak ada kebaikan dalam diri kita. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, kalau lisan kita menyakiti hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit orang yang hilang semangatnya karena lisan saudaranya. Tidak sedikit seorang pelajar tak semangat belajar gara-gara temannya membulinya. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan karena lisan yang tidak bertulang. Tidak sedikit hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengakhiri hidupnya karena lisan saudaranya. Maka lisan kita yang tak bertulang ini bisa melukai antar sesama kita. Maka karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekelumit kisah Salman Al-Farisi ini menuturkan kepada kita untuk selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Kalau saya berbicara seperti ini, barangkali ada orang yang terlukai. Kalau saya berbicara seperti ini, barangkali ada orang yang terlukai hatinya. Maka karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya harta yang banyak? Apalah artinya fisik yang bagus? Harta berlimpah ruah, sahabat banyak,
punya jabatan dan lain sebagainya. Kalau nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, itu semua tiada artinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga perasaan saudara kita? Kalau tak bisa kita membantu dengan materi kita, mungkin barangkali materi kita terbatas, setidaknya kita bisa bantu sahabat kita dengan ungkapan-ungkapan yang baik-baik, pemikiran yang brilian, sehingga ia keluar dari persoalan hidupnya. Kalau tak bisa juga kita memberikan lisan-lisan perkataan yang baik-baik, setidaknya kita diam untuk terhindar dari hal-hal yang Allah tidak sukai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairan aw liyasmut. Tak bisa kita cakap yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, setidaknya kita lebih baik diam agar keadaan tidak semakin ricuh dan riuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui potret kisah sahabat Rasul ini, sehingga kita nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.